Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayatnya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sulistia Salmaskia dengan NIM P20620524036, kelas 2A program studi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian sederhana yang berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Napas Dalam terhadap Intensitas Nyeri Pasca Operasi. Nyeri merupakan masalah utama yang hampir selalu dialami pasien pasca operasi. Meskipun telah mendapatkan analgesik standar, namun masih banyak pasien yang melaporkan nyeri pada skala sedang hingga berat. Hal ini menunjukkan bahwa analgesik farmakologis saja belum selalu mampu mengatasi nyeri secara optimal. Di sisi lain, intervensi non-farmakologis seperti teknik relaksasi napas dalam yang sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan secara mandiri, namun belum diterapkan secara konsisten oleh perawat. Padahal nyeri yang tidak terkelak dapat memperlambat pemulihan dan meningkatkan risiko komplikasi. Inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh teknik relaksasi napas dalam terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien pasca operasi. Lalu, adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh teknik relaksasi napas dalam terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca operasi dengan membandingkan skala nyeri kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum serta sesudah perlakuan diberikan. Lalu, nyeri pasca operasi merupakan respon fisiologis dan psikologis akibat kerusakan jaringan pasca bedah. Menurut Smeltzer dan Bare pada tahun 2013, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Sementara itu, menurut Potter dan Perry pada tahun 2016 menjelaskan bahwa teknik relaksasi napas dalam bekerja dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, menurunkan respon stres, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan pelepasan endorfin sebagai analgesik alami. Teknik ini sederhana, tidak memerlukan alat, dan dapat dilakukan pasien secara mandiri. Lalu, untuk metode penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen pretest post-test control group design dengan 30 responden yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi sebanyak 15 orang yang mendapat perawatan standar ditambah relaksasi napas dalam selama 20 menit dan kelompok kontrol sebanyak 15 orang yang hanya mendapatkan perawatan standar. Data ini dikumpulkan menggunakan numeric rating scale atau NRS dan angket persepsi pasien. Untuk hasil penelitian, kedua kelompok ini memiliki rata-rata skala nyeri awal yang sama yaitu 6,67. Setelah intervensi, kelompok intervensi mengalami penurunan dari 6,67 menjadi 3,60, yaitu turun sebesar 3,07 poin, berpindah dari kategori nyeri sedang ke nyeri ringan. Untuk kelompok kontrol hanya mengalami penurunan dari 6,67 menjadi 5,7 atau hanya 0,93 poin dan masih berada dalam kategori nyeri sedang. Selisih penurunan antara kedua kelompok mencapai 2,14 poin yang mengindikasikan pengaruh intervensi yang bermakna. Untuk hasil angket persepsi pasien menunjukkan penerimaan yang sangat tinggi, yaitu 93% responden mengatakan menurun nyerinya. Lalu untuk 100% responden menyatakan teknik mudah dilakukan secara mandiri. Lalu 93% merasa lebih tenang dan rileks. Lalu pada 93% bersedia menerapkan teknik secara rutin. Lalu 93% juga menilai teknik lebih bermanfaat dibanding hanya menunggu nyeri berkurang. Untuk pembahasannya, jadi temuan ini selaras dengan mekanisme fisiologis yang dikemukakan oleh Potter dan Perry pada tahun 2016, di mana relaksasi napas dalam mengaktifkan sistem saraf simpatik sehingga menekan respon nyeri secara alami. Data kelompok kontrol yang masih berada di skala 5,7 membuktikan bahwa analgesik farmakologi saja tidak cukup optimal. Tingginya penerimaan pasien, terutama 100% responden yang menilai teknik mudah dilakukan secara mandiri, ini menunjukkan
potensi besar bahwa teknik ini dalam meningkatkan kemandirian pasien dan mengurangi ketergantungan pada intervensi perawat maupun analgesik tambahan. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, teknik relaksasi napas dalam terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan intensitas nyeri pasca operasi. Kelompok intervensi mengalami penurunan 3,07 poin dibandingkan kelompok kontrol yang hanya 0,93 poin dengan selisih 2,14 poin. Untuk saran, teknik ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam SOP asuhan keperawatan pasca operasi. Perawat perlu diedukasi cara mengerjakan sejak fase preoperatif, dan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar dan dengan pengukuran pada berbagai titik waktu. Demikian presentasi laporan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya sadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dan saya sangat terbuka untuk menerima pertanyaan serta masukan dari Bapak dosen. Kepada Bapak Agi, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.